Ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas salah satu manga, judulnya adalah My Dear Self with Malis Afordo. Jadi ini bener gak? Afordo itu bener gak sih bacanya Afordo? Bener gak sih? Nah, jadi aku tuh udah baca manga ini dari lama ya. Waktu itu aku mau buat konten ini langsung. Jadi pas selesai aku baca manganya, aku langsung pingin buat kontennya biar fresh gitu ya, masih inget ceritanya. Tapi aku males waktu itu. Jadi aku tunda-tunda terus, akhirnya lupa. Nah, manga ini tuh tamatnya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Tapi aku masih mau bahas, jadi akhirnya aku baca lagi tuh manganya ya. Nah, aku akan memulai dari pendapat pribadi dulu ya, yang aku rasain setelah membaca manga ini. Baru nanti habis itu bahas endingnya, terus plot twistnya. Ini udah pasti spoiler ya, kan kita bahas ending ya, bukan review. Sesuai judul lah ya. Tapi awal-awal aku nggak akan spoiler ya. Awalnya aku kan mengutarakan pendapat dulu, jadi nggak ada spoiler. Nanti pas udah masuk pembahasan ending, udah mau bahas spoiler-spoiler, nanti aku kasih tahu gitu. Kita langsung aja mulai dari judulnya aja dulu ya, judulnya. My Dear Self with Malis Afordo. Nah, jadi kan si karakter utamanya itu kan punya kepribadian ganda ya. Jadi mungkin My Dear Self ini artinya kan berarti My Dear Self tuh kan diriku sendiri ya. Nah, mungkin maksudnya adalah diriku yang lain. Kan dia punya kepribadian ganda tuh. Nah, mungkin diriku yang lain itu terus with Malis Afordo. Nah, malis kan jahat tuh artinya. Nah, Afordo aku kan nggak tahu tuh artinya. Terus aku cari di kamus. Artinya Afordo itu adalah rencana yang matang. Nah, ini mungkin kalau aku ini ya, Anabel ya, analisis gembel ya. Berarti diriku yang lain dengan rencana yang jahat gitu. Rencana yang jahat yang matang. Nah, ini tapi bener loh, sesuai sama konteks ceritanya. Ya, jadi dirinya yang lain itu emang merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, tapi nanti kita bahas lagi deh di ceritanya gitu ya. Kita mulai dulu dari sinopsis. Jadi ada seorang anak namanya Eiji. Eiji ini adalah anak dari pembunuh berantai bernama LL atau nama aslinya Hachinoi. Jadi suatu hari ia itu bangun dari tidurnya si Eiji ini. Nah, tapi tiba-tiba di sampingnya ada wanita dan wanita ini mengaku sebagai pacarnya. Namanya adalah Kyoko. Nah, usut punya usut, ternyata si Eiji ini punya kepribadian ganda ya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, sama si Eiji ini kepribadian gandanya dinamakan B1. Nah, si B1 ini melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan Eiji ya. Makanya tiba-tiba dia punya pacar. Soalnya kepribadiannya itu masing-masing punya kesadarannya sendiri. Jadi kalau misalnya kesadaran ini yang aktif, yang ini nggak akan tahu apa yang dilakuin yang satunya gitu. Nah, ceritanya di manga ini telah ditemukan mayat yang kondisi mayatnya sama seperti yang dieksekusi oleh pembunuh berantai LL 15 tahun lalu. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya pembunuhnya? Apakah itu adalah B1, kepribadian Eiji yang lain? Nah, gitu. Kita mulai dulu, itu udah sinopsisnya begitu ya. Nah, kita mulai dari pendapat pribadi aku dulu. Ini bisa dibilang kelebihannya ya. Menurut aku, ceritanya tuh bagus ya, runut. Jadi nggak asal plot twist. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas ya, plot twist. Nah, tapi awal-awal tuh masih walaupun ceritanya runut ya, tapi awal-awal tuh masih ngebosenin ya. Karena kan ini manganya misteri horor gitu. Nah, awal-awal misteri sama horornya tuh belum ada. Nah, tapi nanti makin lama makin intens ya. Mulai ke berapa ya? Ke seperempat cerita lah ya. Udah mau masuk ke seperempat cerita nanti mulai intens tuh. Nah, soalnya ya di chapter awal-awal tuh kurang seru ya, soalnya malah bahas kriminalitas dari Sai ya dengan geng Skull-nya. Nah, kan aku tuh maunya lihat misteri ya, mengharapkan misteri, tapi malah nggak ada gitu ya, malah kriminalitas di awal tuh. Nah, tapi nanti mulai seru kok ya.
Pas nanti ada adegan si Eiji menusuk tangannya sendiri. Terus sama dia dimasukin apa alat pelacak gitu. Wah, itu agak ngilu aku ngelihatnya juga ya. Nah, itu udah mulai seru tuh di situ. Chapter berapa ya itu? Chapter 20-an kalau nggak salah deh. Ya, makanya benar kan seperempat awal tuh. Nah, terus hal horornya juga udah muncul tuh ya di seperempat awal. Nah, jadi aku inget ada adegan di mana si Kyoka itu akhirnya ketahuan dia itu pergi ke mental klinik. Nah, terus pas si Eiji terus kan si Eiji tahu tuh ya si Kyoka ke mental klinik. Nah, terus dia menghindar dari Kyoka. Nah, terus dia masuk ke dalam toilet. Nah, si Kyokanya ini malah ini ya nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi di depan pintu, serem banget dah, creepy, creepy. Terus lagi ya si Kyoka ini nanti kan masuk rumah sakit tuh ceritanya ya. Terus pas si Eiji, bukan si Eiji ya, si Biwan ya ngunjungin si Kyoka di rumah sakit. Si Kyokanya tiba-tiba melotot bangun. Serem lah, creepy gitu lah. Tiba-tiba dia melotot. Ah. Lagi tidur. Oke. Itu pendapat pribadi ya tentang secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bahas endingnya. Nah, ini dia nih. Nah, aku bakal bahas ending tuh mempertanyakan sesuatu dan aku akan menjawabnya sendiri ya. Jadi aku bertanya dan menjawab sendiri. Yang pertama, apa motif dari Kyoka membunuh Yoko? Nah, Kyoka ini kan menderita selama bertahun-tahun dikurung ibunya. Yang nyelamatin dia adalah LL. Jadi dia deketin Eiji karena dia anaknya LL. Tapi ternyata si Eiji kan bego gitu ya. Sedangkan si Biwan gak menerima LL. Ya kan? Si Biwan kan gak menerima bahwa LL itu adalah bapaknya si Hachinoi. Menurut Biwan ada pembunuh yang lain. Nah, jadi si Biwan ini kan malah mau mencari pelaku pembunuhan sebenarnya. Jadi si Kyoka ini akhirnya bunuh Yoka untuk matahin semangatnya Biwan. Bahwa pembunuh asli itu gak ada gitu. Jadi itu alasan kenapa Kyoka membunuh Yoko ya. Untuk mematahkan semangat dari Biwan. Nah, tapi sebenarnya itu bukan alasan utamanya. Nah, alasan utamanya menurut si Eiji ya nanti. Nah, ini kan udah mulai spoiler ya. Jadi menurut si Eiji, Kyoka itu cuma ingin dicintai gitu, diterima sama orang lain. Kyoka takut si Eiji ataupun si Biwan gak nerima dia. Makanya dia mau menyatukan si Eiji kan gitu ceritanya. Supaya lahir Eiji yang baru yang bisa nerima dia. Nah, itu ada-ada aja emangnya dia ingin menyatukan kepribadian gitu. Nah, ini sangat ironis ya. Ini padahal orang yang benar-benar sayang sama dia, ya si Eiji ya ada di depan matanya ya. Tapi malah dia bunuh kepribadiannya. Itulah ya, ironis. Nah, kenapa yang dibunuhnya si Yoko ya? Ini masih pertanyaan pertama ya. Tadi kan apa motif dari Kyoka membunuh Yoko? Kenapa orangnya harus Yoko gitu ya? Kan dia ingin mematahkan semangat dari Biwan tuh ya, bahwa nggak ada pembunuh asli ya. Pembunuhnya itu ya emang bapaknya si Biwan ya, Hachinoi. Nah, kenapa yang dibunuhnya si Yoko bisa jadi itu karena dia cemburu ya. Soalnya kan si Biwan ini pacaran tuh sama si Yoko. Sedangkan si Kyoka itu kan pingin diterima, pingin si Biwan sama Eiji menerima dia gitu ya. Kemungkinannya cemburu. Soalnya nggak ada kata-kata gamblang yang menyebutkan bahwa dia cemburu ya. Ini firasat aku aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa Kyoka pada akhirnya membantu Biwan? Ya kan selama ini si Kyoka ini menjegal Biwan ya. Dia ingin mencegah si Biwan mencari tahu pembunuh asli. Nggak ada, pembunuh asli itu nggak ada. Nah, tapi kenapa tiba-tiba si Kyoka akhirnya membantu Biwan? Karena, ya jawabannya adalah karena si Kyoka pun akhirnya sadar. Yang beneran sayang sama dia ya si Eiji. Dan sekali lagi ini ironis ya. Dia kan menginginkan kebebasan saat dikurung sama ibunya tuh ya. Di lemari. Tapi saat kebebasan itu ada di sampingnya ya, yaitu si Eiji yang menerima dia apa adanya, dia malah membunuhnya ya.
Dan akhirnya dia terkurung lagi gitu ya, kali ini dalam penjara. Nah, ini ironis ya. Terus di akhir juga kan ada adegan di mana si Kyoka itu mencium bau osmanthus ya. Itu tuh kan melambangkan itu ya, kebebasan. Jadi kan si Kyoka dulu juga waktu dikurung ibunya kan mencium bau osmanthus di luar. Dia ingin ingin keluar gitu, ingin tahu bau itu kayak gimana. Kan tangannya begini, ya taunya kembali dia di penjara ya, tapi dia layak ya mendapatkannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kenapa polisi kerjanya nggak becus? Nah, ini nih yang aku suka ya. Ini yang aku bahas di awal. Nggak asal plot twist ya. Jadi bahkan dari awal si Biwan tuh udah mencurigai polisi. Dia udah bilang dari awal, bukti bapaknya bersalah itu kurang. Kenapa main eksekusi aja? Kan jadi ada list prostitusi yang kemungkinan besar nama pembunuhnya tuh ada di situ gitu ya, di list prostitusi itu. Nah, tapi kenapa gitu ya nggak diselidiki dulu itu? Kenapa bapaknya main langsung dieksekusi aja? Nah, makanya dari awal si Eiji itu udah curiga sama polisi ya, dan itu udah dikasih tahu di manganya sebenarnya. Jadi nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba polisinya jadi terlibat. Jadi plot twistnya itu bukan, ah ternyata pelakunya polisi. Apa? Ya, jadi bukan plot twistnya bukan di situ. Plot twistnya itu adalah proses gimana polisinya terlibat. Nah, gitu ya. Dan aku juga terkelabui plot twistnya ya. Ternyata kan semua gara-gara cinta. Ternyata kan semua gara-gara si polisi cewek dijebak sama LL kan untuk berhubungan sama cewek prostitusi. Nah, ini kan salah satu ironis juga ya. Polisi cewek ini kan sebenarnya polisi yang baik, yang membela keadilan. Tapi gara-gara satu kesalahan dia terjerumus, mus ya. Terjerumusnya banget gitu. Dan nggak bisa balik lagi. Terus partnernya kan ternyata suka sama si polisi cewek ini. Akhirnya dia ngebantu lah ngebunuh bapaknya si Eiji untuk menghapus bukti list pelanggan prostitusi ya, bahwa si polisi cewek itu ada di dalam list itu. Bahkan polisi ceweknya juga membunuh orang asli yang megang list pelanggan prostitusinya. Kan sebenarnya yang megang bukan bapaknya Eiji ya, si Hachinoi bukan. Yang megangnya ada orang lain. Nah, si ceweknya akhirnya membunuh orang aslinya tuh. Wah, jadi ironis ya, dia orang yang mengedepankan keadilan malah ini, malah bunuh orang. Aduh, bener-bener ya, cinta itu emang akar masalah ya. Waduh, oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Tadi pertanyaan ketiga berarti udah kejawab kan? Kenapa polisi kerjanya nggak becus? Ya karena itu ya, ternyata ada polisi yang namanya di situ gitu ya, si polisi cewek itu. Oke, lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara Urushima nggak ketangkep-ketangkep? Nah, jadi Urushima itu, nah ini udah udah spoiler parah ya, kan ini bahas ending ya, makanya spoiler. Jadi kan pembunuhnya adalah si Urushima ya, bapak angkatnya Eiji. Nah, bagaimana cara Urushima nggak ketangkep-tangkep sebagai pembunuh berantai? Nah, jadi seperti yang aku bilang ya, manga ini nggak asal plot twist. Jadi dari awal si Biwan tuh udah bilang ya, dia curiga sama bapak angkatnya. Ya. Tapi masalahnya si bapak angkatnya ini punya alibi kan, dia lagi di Hokkaido. Nah, dari awal dia udah bilang tapi si bapaknya ini mencurigakan. Terus tangannya juga kan dari awal juga udah ini kok, udah apa? Udah ada perban-perban gitu. Kan itu juga kita juga kan jadi bertanya-tanya ini maksud bapaknya di perban tuh apa gitu. Dan plot twistnya bukan di ternyata pelakunya adalah Urushima, bapak angkatnya Eiji. Apa? Nah, bukan ya. Tapi plot twistnya adalah proses si Urushima membunuh korban. Jadi selama ini Hachinoi itu adalah orang yang nganter cewek-cewek bermasalah sama keluarganya ke Urushima. Soalnya kan dikira si Urushima itu menolong orang-orang bermasalah ya. Karena si Hachinoi, bapaknya si Eiji juga bermasalah dulu. Terus dibantu sama si Urushima. Nah, nah makanya si Hachinoi mau membantu juga orang-orang dong. Ya, orang-orang bermasalah. Nah, tapi malah dibunuh sama si Urushima. Nah, itu alasannya si Hachinoi ini tertangkap foto bersama korban. Jadi
kan korbannya ada 5 diceritainnya, ada 5. Nah, di setiap korban itu si Hachinoi itu tertangkap oleh CCTV bersama korban. Nah, makanya ternyata kan dia si Hachinoi ini yang nganter cewek-cewek gitu. Jadi kejawab ya pertanyaan keempat, bagaimana cara Urushima nggak ketangkep-tangkep ya? Karena ya ini ketutup sama bapaknya si Eiji Hachinoi, ditipu lah ya. Dan dia juga punya alibi, katanya lagi di Hokkaido ya, di pembunuhan kelima kalau nggak salah ya. Di pembunuhan kelima tuh dia lagi di Hokkaido katanya, makanya punya alibi. Itu. Oke, lalu pertanyaan kelima. Kenapa yang dieksekusi adalah Hachinoi, bapaknya si Eiji? Kenapa yang dieksekusi? Nah, selain mukanya yang selalu ketangkep kamera bersama korban, Hachinoi ini dijebak seolah-olah dia yang pegang list prostitusi ya. Nah, ini nyambung ke yang tadi polisi cewek ya. Yang namanya ada di situ, makanya si Hachinoi cepet-cepet dibunuh gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan keenam, apa motif Urushima membunuh? Nah, jadi dia itu kan gak bisa merasakan sakit ceritanya. Jadi dia itu merasa berbeda dari orang lain. Nah, untuk balas dendam terhadap dunia ini, dia pun membunuh orang lain. Barulah di situ Urushima merasakan hidup ya. Saat melihat orang lain bisa merasakan sakit gitu. Katanya sih gitu ya di manganya ya. Oke, itu dia apa namanya plot twist terus pembahasan ending. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kekurangan dari manga ini. Yang pertama ya, si Kyoka ini kan mengetahui identitasnya LL itu lewat badannya ya. Si Kyoka kan waktu itu datang ke rumahnya si Eiji itu ya, terus ketemu bapak angkatnya si Urushima. Nah, gimana bisa ya si Kyoka ini cuma lihat badannya selalu luka-luka gitu ya. Lihat dari foto, terus langsung tahu gitu bahwa dia LL. Itu kan terlalu apa ya? Terlalu disimplifikasi ya, terlalu mudah aja gitu buat nebak si Kyoka. Nah, itu menurut aku kekurangan yang pertama. Oke, kekurangan yang kedua, aku bingung sama karakternya Rei. Dia itu emang bantu si Eiji ya. Tapi aku nggak ngerti di bagian waktu si Rei masih kecil ya. Dimana dia itu kan ngelihat ada mayat yang dia pikir itu adalah kakaknya Kyoka. Ya, di gudang kosong. Ternyata kan bukan. Melainkan itu tuh korban keenam. Nah, kan si Urushima itu niatnya sengaja kan biar si Rei ngelihat bahwa kakaknya Kyoka itu dibunuhnya bukan di Hokkaido ya, tapi di gudang. Nah, padahal kan aslinya si kakaknya Kyoka itu dibunuhnya di Hokkaido. Nah, jadi alibinya itu sebenarnya salah ya. Nah, yang di gudang itu adalah korbannya yang baru ya, korban keenam. Nah, tapi kan ceritanya si Rei ini takut ya, jadi nggak ngelapor ke polisi. Jadi pertanyaan aku adalah apa fungsinya ada scene si Rei ngelihat mayat di gudang? Apa fungsi korban keenam? Kan korban keenam itu fungsinya buat polisi supaya ngira pembunuhan kakaknya Kyoka itu bukan di Hokkaido kan? Nah, tapi tanpa itu pun polisi itu ngiranya pembunuhannya bukan di Hokkaido. Kan si Rey nggak ngelapor ke polisi gitu. Nah, itulah aku nggak tahu ya, mungkin plot hole ini ya, tapi nggak apa-apa. Oke, lalu yang ketiga, mungkin kalian bingung ya ini. Bingung ya ini ya. Tapi kalau kalian udah baca mungkin kalian relate sih tentang si Rey. Pokoknya tentang pembunuhan di Hokkaido itu. Nah, terus kekurangan yang ketiga menurut aku ya yang tadi ya, awal-awal bosen. Itu aja sih. Akhirnya aku lega ya, soalnya udah aku dari lama udah pingin bahas ini manga ya. Akhirnya baru kesampaian. Oke kalau gitu. Terima kasih yang udah menyaksikan. Kalau gitu bye bye.